Baik, teman-teman, mungkin ketika kita memiliki sebuah minat dan bakat yang sesuai di bidang kita, tentu kita juga menginginkan minat dan bakat kita itu bisa menghasilkan pundi-pundi cuan gitu ya, teman-teman. Tetap niatnya awalnya itu pengen membantu ataupun yang lain, tapi niatkan yang pertama itu membantu, kemudian yang kedua ya itu tadi, kalau ada rezeki alhamdulillah gitu. Tapi di sini tetap slogan kita Muslim kudu kaya ya teman-teman. Jadi bagaimanapun caranya kita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang halal gitu. Nah kemudian ini Mas Aziz ini juga sudah bisa dibilang mendapatkan ini ya, rezeki dari dunia perdesanan, dari jasa itu bisa sampai jutaan lah gitu, dan masih berjalan sampai sekarang. Nah nanti kita mau tanya-tanya nih. Sebelumnya ini nama brandnya apa? Hafid Design. Nah nanti kalian bisa dicek di Instagramnya. Saya sudah ngecek, karyanya bagus-bagus teman-teman. Saya sampai ini gimana buatnya ini, kalau emang nggak imajinasi yang tinggi sulit gitu. Kalau nggak memiliki kemampuan seni yang tinggi pasti juga sedikit sulit. Tapi apa salahnya kita harus belajar gitu. Orang yang memiliki skill tapi nggak mau belajar dengan orang yang sebenarnya skillnya biasa aja tapi mereka pengen mencari tahu, pengen belajar gini-gini ya, ini bisa melebihi orang-orang yang memiliki skill. Nah mungkin bisa dijelaskan kenapa kok namanya Hafid Design, awal asal mulanya itu seperti apa, bagaimana gitu. Hafid Design ya. Dulu awal mulanya di Malang juga sebenarnya. Pas di Malang itu kan ya awal-awal belajar ini sendiri, belajar otodidak sendiri di Malang. Benar, itu berarti totalnya udah berapa lama, sejak kapan gitu Hafid berdirinya Hafid Design? Hafid Design sejak 2016. Berarti 2016 berarti udah hampir 6 tahun ya. 6 tahun, tapi ya sempat vakum 2 tahun kan, masih dulu kuliah di Klaten. Iya. Benar. Nah dari Siap. Malang situ dulu ini saya pede banget dulu. Pedenya gimana? Pede banget. Ini apa namanya? Dulu kan belajarnya belum punya ini kan, belum punya brand, yang penting upload aja. Kayaknya saya nanti bakal ini sih, bakal tren, bakal banyak yang lihat loh. Banyak yang lihat dengan karya seperti ini, pasti banyak yang lihat gitu. Dulu karena kepedean banget loh. Terus habis itu ternyata? Karena kepedean itu, karena saya kan orangnya pendiam sebenarnya. Oh gitu. Ya karena orangnya pendiam, ini nanti kalau bludak terus saya terkenal, kayaknya saya tidak siap. Terus? Karena saya orangnya kan pendiam, saya tidak siap kalau saya nanti terkenal terus gini. Kayaknya yang terkenal cukup karya saya saja. Sayanya jangan terkenal. Waduh. Dulu saya pengennya gitu. Pokoknya jangan terkenal. Gimana caranya jangan terkenal. So, tak mikir-mikir dulu nama apa ya. Biar yang terkenal tuh karya saya. Sayanya jangan terkenal. Gitu. Terus mikir dulu sempet namanya Faruk apa ya. Gitu. Faruk apa, Hafid apa. Terus akhirnya kayaknya Hafid bagus ya. Udahlah pakai Hafid aja. Akhirnya pakai Hafid Design. Jadi hampir semuanya media sosial itu namanya Hafid semuanya. Sampai Facebook itu namanya Hafid Asadur Rahman gitu aja. Pokoknya nama samaran lah. Kemudian nama samaran biar orang itu tidak tahu kalau itu saya. Gitu. Terus saya upload. Ternyata tetap aja orang-orang tahu kalau itu saya. Tetap orang-orang tahu, ini punya si Aziz ini. Terus alhamdulillah, tidak apa lah, tak lanjut aja Hafid. Walaupun sempat ini juga tak ganti aja lah namaku sekalian gitu. Akhirnya
apa nih, karena orang-orang udah terbranding logo saya, logo Hafidnya itu, nanti kalau saya rubah lagi malah nge-branding ulang, kelamaan yes, tak lanjutkan aja branding Hafid Desain. Sampai sekarang masih Hafid Desain alhamdulillah, dari sejak ya 2016 itu. Walaupun berhenti 2 tahun dulu, 2 tahun fokus kuliah, karena sebenarnya apa namanya, kalau cita-cita sebenarnya bukan desainer dulu. Nah, terus Cita-cita dulu jauh dari desainer dulu. Cita-cita saya jadi pilot, jadi ustadz dulu. ngeri bro. Ya pokoknya ngajar. Gitu. Dulu saya seneng aja ngeliat ustadz terus ngajar santri. Insyaallah Seneng. Terus akhirnya yaudahlah, saya pengen jadi ustadz. Terus pengen ke situ kok ngelihat ternyata kamu tuh nggak cocok jadi ustadz. Oke. Saya lihat sendiri itu kayak pas ngisi, terus pas di atas mimbar pas ceramah itu, kayaknya kurang cocok sih kamu itu. Terus akhirnya cari yang lain aja. Terus akhirnya nomor desain itu ya udah tak fokusin desainnya. Oke, siap. Kemudian cara menentukan harga desain itu seperti apa, khususnya di bidang hand lettering? Apakah sama cara menentukan hand lettering dengan pamflet, logo gini-gini, apakah bisa disamakan? Ya, nah ini yang sering ditanyakan sama desainer ataupun semua sih, sebenarnya semua yang bergerak di bidang seni itu paling susah biasanya menentukan harganya. Dia sendiri pun bingung menghargai jasanya sendiri. Kalau segini tuh berapa ya? Kadang teman tuh nanya, Mas biasanya ngasih harga berapa? Mas biasanya kalau gini-gini berapa? Itu masih bingung cara ngasih tarifnya untuk jasanya sendiri, masih bingung. Nah ini saya dapat trik dari itu maksudnya menghargai yang hand lettering atau semuanya? Sebenarnya semua seni sama caranya sama. Lah untuk maksudnya harganya, persentase harganya kan lettering itu kan lebih sulit, sedangkan banner kan lebih mudah. Lah ini caranya gini, cara menentukan harga itu, karena kalau di bidang seni itu tidak ada harga pasar. Oh gitu. Oh iya. Bidang seni itu tidak ada harga pasar. Beda kalau beli susu, beli telur, itu kan ada harga pasar. Kalau di pasar harganya 1 kilo 15.000, nanti berarti harga pasarnya segitu gitu. Nah kalau dunia seni itu tidak ada harga pasar. Bahkan orang yang jual logo 5.000 itu banyak ya. 3.000 banyak ya. Ada yang jual logo 5 juta, ada yang sampai 10 juta, itu ada juga. Nah jadi bagaimana, semakin bingung kan cara menentukan harga sebuah karya itu beda, karena seni tidak ada harga pasarnya. Nah ini saya dapat dari mentor saya. Nah cara menghargai jasa seni itu dengan tanya ke hati saya sendiri, tanya ke hatimu sendiri, sebahagiamu gitu. Cara menentukan harga seni ya pokoknya di bidang seni itu sebahagiamu. Jadi contohnya kamu ngerjakan ini ya, kalau saya hand lettering itu kayak apa saja ya, kayak prosesnya, kayak hasilnya nanti seperti apa aja. Intinya itu value, seberapa besar value yang kamu berikan ke klienmu. Kalau value-nya besar, berarti itu pantas untuk dihargai besar. Sebenarnya membuat hand lettering nanti harus sketsa dulu, kadang ngasih alternatif ini sama ini, terus nanti dikasihkan. Kalau ada revisi nanti juga kita revisi lagi. Nanti kalau sudah fix baru kita factoring, baru kita finishing, baru kita kasihkan. Nah itu prosesnya juga lumayan panjang, dan hasilnya juga tidak seperti biasa. Jadi premium gitu. Hasilnya juga kualitasnya tidak sembarangan gitu. Nah kita hargainya sebahagia kita. Kita kalau hargai 5.000 dengan kita usahanya segitu berat,
itu kira-kira kita bahagia enggak? Nah, benar-benar. Kalau 5.000 bahagia ya udah, enggak apa-apa. Mau harga 5.000 enggak apa-apa. Kalau kita bahagianya kita itu di harga 1 juta. 1 juta saya sudah bahagia dengan usaha saya yang coret-coret terus 1 juta. Iya, Berarti siap. harganya 1 juta enggak apa-apa. Pokoknya seni itu sebahagiamu gitu. Oh, siap. Oke. Kamu bahagia ngasihkan harga berapa? Tapi juga ini ya, melihat diri kita. Intinya value yang diberikan ke klien itu seberapa besar. Kalau memang kita sudah berpengalaman 5 tahun, terus hasil karya kita juga klien sudah melihatnya, sudah sudah tertarik, pokoknya sudah pengen buatnya ke kamu tok gitu, berarti kamu bisa ngasih harga yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain mungkin masih belajar, masih itu. Oke. Siap. Bahagiamu. Ya, siap. Jadi udah paham ya teman-teman cara menentukan harga, dan di sini pun saya juga dapat ilmu lagi gitu dari Mas Aziz ini, dan mungkin kita semua, khususnya saya, umumnya semuanya itu mungkin bisa menerapkan ilmu ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih apa itu, kan kita juga jangan terlalu fokus pada keahlian ya, tapi juga harus diimbangi dengan bagaimana cara kita mempromosikan kepada klien gitu. Nah, ini gimana nih Mas Aziz? Saya lihat sepertinya banyak sekali, katanya hampir pernah setiap orderan itu masuk hampir setiap hari, terus ngerjainnya 3 pernah, katanya itu pernah juga 5 desainan dalam satu waktu gitu kan, dikerjakan langsung malam itu. Ada yang nah ini cara memasarkan supaya mendapatkan klien yang tepat sasaran itu gimana sih? Coba dijelaskan. Nah itu kebanyakan ini. Jadi selain kita mengembangkan skill kita juga harus pinter-pinter masarkan. Biasanya apa masarkan? Marketing ya. Di sisi lain kita menambah skill di bidang desain yang kita geluti itu, kita juga harus belajar marketingnya ya. Kebanyakan kan teman-teman tuh terlalu fokus mengembangkan skill tapi tidak bisa marketing, jadi tetap sama aja, desainnya bagus tapi tidak ada yang pesan. Banyak banget kayak gitu. Nah, karena tidak diimbangi ilmu marketing. Nah, teman-teman teman-teman desainer ataupun semua di bidang seni itu harus pinter juga di bidang marketing. Kalau saya marketing desain itu sebenarnya ada banyak, tapi mungkin 2 saja. Yang pertama itu mengumpulkan portofolio dan kita share di sosial media. Itu yang paling gampang ya, paling gampang itu. Pokoknya berkarya aja setiap hari, mesti ada yang pesen. Siap. Itu kunci itu. Posting aja setiap hari pasti ada yang pesen. Postingnya di sosial media, Instagram semuanya. Bisa, Facebook bisa, mau TikTok juga bisa. Pokoknya karya aja, share, nanti kalau ada orang yang tertarik mesti pesen, mesti banget itu. Terus ini nih kan mulai mendalami dunia desain itu kan kelas 3 SMA tadi ya. Nah, pertama kali mendapat klien itu setelah berapa tahun? Kalau klien yang berbayar. Nah, kalau yang nggak berbayar kan pasti udah sering nih. Yang berbayar mungkin ya. Dulu masih murah saya. Benar. Namanya saya juga sadar awal-awal. Masih awal, belum bagus, masih desain ala kadarnya. Terus ilmu juga gratis. Laptop minjem. Jadi dulu harga mungkin awal 50.000 dulu saya. Awal banget itu kayak ada yang mesen logo. Itu setelah setelah 1 tahun mungkin ya. Karena dulu 1 tahun setelah lulus atau 1 tahun setelah belajar ya. Setelah belajar, berarti setelah lulus 1 tahun baru dapat ini.
baru Kan kelas saya 3. bener-bener Lulus. monotes itu setelah 1 tahun. Oh, setelah 1 tahun tahun. bener-bener saya buka jasa. Oh iya iya. Dulu yang penting salah kadernya orang mesennya kadang tak kasihkan gitu Pak. Nah itu tadi yang pertama ya. Yang pertama tadi caranya posting aja nanti pasti ada yang pesen. Yang kedua itu jemput bola. Jemput bola. Nah, Nih jemput bola teman-teman, bukan bola sepak bola ya teman-teman. tinggal jemput bola. Kita pastinya kalau jemput bola harus kita punya portofolio yang bagus ya. Yang bagus. Ini yang agak susah ya, mungkin agak susah. Kalau yang pertama tadi gampang, pokoknya share nanti pasti ada yang pesen dan harus konsisten. Nah yang kedua jemput bola. Nah jemput bola itu portofolio harus bagus. Portofolio bagus, contohnya sudah rapi, bisa portofolio bisa kalau di desain bisa di dribble, behind, Instagram pun juga bisa buat portofolio bisa. Nah nanti di Instagram itu kita kasih linknya aja, kita tawarkan ke perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha yang memang benar-benar desain kita itu dibutuhkan sama perusahaan itu. Contohnya kalau logo itu ya kita aja pasarkan di pengusaha-pengusaha yang logonya masih jelek ataupun belum punya logo ataupun ya masih baru-baru mau buat. Nah itu tawarkan aja, tawarkan nggak apa DM aja. Oh berarti lewat pesan ini ya, messenger atau lewat media. Dulu pesan saya awal ya terus pokoknya ini aja, pokoknya jemput aja ya. Kita yang penting ada ini ya, ada basa-basi dulu di awal, terus nanti baru basa-basinya apa nih, nama usahanya apa gitu atau gimana basa-basinya? Ya intinya kami ingin membantu usaha Anda agar lebih baik lagi. Nah kita membuka jasa logo, jasa lettering untuk kaos perusahaan, untuk logo perusahaan, untuk logo usaha UMKM dan lain sebagainya tuh harus kita jelaskan di situ juga. Nanti kalau dia tanya-tanya balik harganya berapa, nah itu nanti deal-dealannya setelah itu. Yang penting kita jemput bola dulu, jemput aja. Ya apa gratis aja, mau gratis kan. Terus pokoknya ada perusahaan yang kiranya membutuhkan jasa kita, langsung aja kita tawarkan. Bisa jadi itu mesti ada yang nyantol, mesti gitu. Siap. Yang penting intinya portofolio sudah bagus ya. Ya, siap. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada 2 ilmu marketing desain. Yang pertama, kita posting terus saja gitu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang kedua jemput bola. Ini penting. Ketika kalian jemput bola, tapi kalian nggak pernah karyanya baru dikit. Ketika orang bertanya mana hasilnya, baru dikit ya pasti ditolak. Maka dari itu kalian harus sering upload sampai banyak, sampai rapi gitu, banyak pilihannya. Ketika kalian jemput bola, tinggal tahu ini karya saya gitu kan. Nah, kedepannya tuh seperti apa? Mau fokus selamanya fokus di lettering atau fokus di sini juga di lembaga sini disambi dengan lettering. Terus sama ini saya bertanya juga, apakah hand lettering ini sebagai pekerjaan utama atau sampingan saja gitu. Soalnya saya juga sering dengar ada yang bilang walaupun pekerjaan utama, contoh bekerja di lembaga itu dikit nggak apa-apa, tapi walaupun sampingannya lebih gede itu tetap yang lama nggak boleh ditinggalkan. Katanya gitu. Mungkin gimana menurut pandangan Mas sama kedepannya itu gimana? Ini yang mana dulu nih? Hand lettering. Hand lettering kedepannya ya. Untuk hand lettering, kalau tadi pertanyaannya bisa enggak sih hand lettering itu jadi kerjaan utama gitu? Ya. Sebenarnya kalau kerjaan utama itu mau apapun bisa jadi kerjaan utama. Mau nempel ban, mau jualan bakso, mau jualan pulsa, apapun itu bisa jadi kerjaan utama. Intinya fokus saja. Nah sama di bidang desain ataupun bidang seni, nanti kalau mau dijadikan pekerjaan utama itu sangat bisa banget.
marketnya ada enggak? Ada banget. Ada banget nih. Apalagi di era sekarang ya, zaman-zaman milenial itu yang butuhkan desain banyak banget. Komunitas, apalagi komunitas semakin banyak, pengusaha-pengusaha semakin banyak. Terus sesuatu yang dulunya offline sekarang didigitalkan semuanya, dan semuanya butuh yang namanya desain. Siap. Jadi, kalau mau dijadikan kerjaan utama bisa enggak? Bisa banget. Bisa Bahkan, banget. apa namanya? lebih UMR itu bisa banget. Bisa banget. Fokus ya. Nah, Intinya fokus. Bisa banget ya teman-teman, dan ini pasti masnya sendiri udah merasakan kan bisa lebih dari UMR kan. Bisa banget kan berarti udah berjuta-juta ya teman-teman. Oke, yang saya juga sebenarnya juga minat desain ya teman-teman, tapi saya lebih fokus ke desain logo gitu. Dan bagi saya ternyata emang lumayan ya, saya juga udah merasakan juga, tapi masih rame masih yang di depan ini yang saya tuh ini sebenarnya tapi masih rame ini masih di depan. Oke, kita gak apa-apa sharing. Oke, siap. Depannya ya. Oh iya, untuk kedepannya. Sebenarnya saya sendiri pengen buat studio. Pengen buat studio sendiri, punya karyawan sendiri. Yaitu mungkin jangka panjangnya. Kalau sekarang masih ngerakit loh, masih masih bangun gimana caranya, masih belajar, sekarang masih ngembangkan dulu. Belajar, saya juga masih belajar ke teman-teman yang sudah punya studio desain yang udah gede-gede itu. Saya juga masih belajar yang di YouTube-nya, dibeli e-course dan sebagainya, cara dapatkan klien biar dapat lebih banyak dari itu, cara mendapatkan klien luar negeri juga. Nah, itu masih terus belajar. Nanti kalau ya doakan aja bisa berkembang. Nanti kalau sudah bisa berkembang ya bismillah buat studio sendiri. Oke, siap. Ya, jadi itu jangka panjangnya. Oh gitu, siap. Jadi tetap ini ya, kayak udah mendarah daging ya, itu tuh nggak bisa kita tinggalkan begitu aja ya. Tetap prospek kedepannya itu ada. Ya, itulah tetap berjalan di dunia desain. Siap. Tadi teman-teman udah panjang lebar dijelaskan dari mulai kenapa milih desain, kemudian bagaimana cara promosinya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya Mas Aziz cukup. Nah, ini terakhir pesan untuk anak-anak muda milenial khususnya yang suka desain. Dan tips trik lah, pokoknya pesan buat supaya mereka biar lebih semangat. Nanti sambil ngadep kamera ya, ngadep yang ini. Pas ini. Nanti ngadep ini aja enggak apa. Monggo. Apa ini? Kata-kata gitu ya. Yes, kata-kata motivasi lah supaya biar bisa diingat gitu. Saya ingat dari Mas Aziz harus seperti ini. Yang singkat ini terserah lah, panjang enggak apa-apa. Untuk teman-teman yang ingin masuk di dunia seni, dunia desain, ya, apalagi di era sekarang yang semakin banyak kompetitor sana sini, inti belajar sukses di bidang seni itu ya, kalau dari saya, jangan membandingkan karyamu dengan orang lain ya. Jangan membandingkan karyamu dengan orang lain, tapi bandingkan karyamu hari ini harus lebih baik dari karyamu yang kemarin. Keren. Terus jadi pokoknya intinya hari ini ataupun besok harus berkarya lebih baik lagi dari yang kemarin. Berkarya terus, fokus di satu bidang saja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau sudah satu bidang besar ya, satu bidang sudah besar, itu tidak apa-apa, kita mau buka cabang yang tidak terlalu jauh dari itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih baru awal, itu tidak usah terlalu mikirkan, saya pengen bisa banyak sekali. Fokus di satu dulu sampai nanti benar-benar menjadi spesialis. Nah, kalau sudah spesialis itu mau ngapain aja gampang. Pokoknya intinya jadikan dirimu spesialis, terus berkarya dan perbaiki terus karya-karyamu. Pokoknya hari ini harus lebih baik karyanya dari karya yang kemarin. Siap. Terima kasih, aplaus dulu yo.
Ya, itu tadi cukup jelas dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Aziz. Semoga karyanya bisa sukses dan melejit dan keinginan yang udah diidam-idamkan sebelum-sebelumnya bisa segera cepat tercapai gitu ya Mas Aziz. Dan terima kasih banyak kepada Mas Aziz sudah mau datang di acara podcast kami di channel FID Production. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua sukses ke depannya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya Mas Aziz. Terima kasih sudah diundang ya. Siap. Ya, Sudah yang keberapa kali? Baru perdana. Baru perdana kalau di podcastnya, tapi kalau di apa itu yang biasanya siap. Ya, mungkin siap. Mungkin seperti itu ya Mas Aziz. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita salaman dulu. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa ngadain podcast lagi ataupun di acara yang lain gitu ya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ini pertama kali podcast kita. Nah, jika lo menemukan kekurangan ataupun ketidaknyamanan, mungkin kalian bisa memberitahu ya, tulis di komentar ya teman-teman, kurangnya itu seperti apa. Terus terang saya juga ini pertama kali dan agak sedikit bingung gitu ya. Semoga kedepannya bisa sukses, bisa semakin profesional ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel FID Production, channel penuh inspirasi untuk kita semua, khususnya anak muda milenial. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.